Salam sehat dan waras. Video kali ini kita akan membahas mengenai pH tanah. Jadi pH tanah ini mempengaruhi tingkat kesuburan tanaman kita karena pH tanah juga akan mempengaruhi daya serap tanaman terhadap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa rata-rata pH tanah sekitar 6,4 dan tanah yang netral itu berada pada angka 6,5 sampai 7,8. Tingkat keasambasahan ini merupakan pH ideal dengan kandungan senyawa organik, mikroorganisme, unsur hara dan mineral-mineral dalam kondisi yang optimal bagi tanaman. Menurut PPKS yang dilakukan penelitian tahun 2008, kriteria pH tanah secara umum yang diperlukan pada tanah mineral dalam pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit membutuhkan keasaman tanah atau pH yang optimum sekitar 5,0 sampai 7,0. Ketersediaan unsur hara sangat terkait dengan aktivitas ion H+ atau pH dalam larutan tanah. Menurunnya pH tanah secara langsung meningkatkan kelarutan unsur mangan, zinc, sama Cu dan Fe besi. Pada pH kurang dari sekitar 5,5, tingkat meracun dari unsur mangan, zinc atau aluminium akan bertambah. Jadi kalau pH-nya menurun, tingkat keasaman tanah itu tinggi, maka mineral-mineral tertentu itu akan menjadi racun bagi tanaman kelapa sawit kita. Apabila tanah atau media tanam memiliki tingkat keasaman tinggi, maka unsur magnesium, kalsium, dan fosfat akan terikat secara kimiawi sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Pada kondisi seperti ini, unsur aluminium dan mangan akan bersifat racun dan merugikan tanaman sawit kita. Tanah berpasir dan tanah masam yang sangat terlindih, maksudnya mengalami penggerusan hingga terlarut dalam air atau cairan, umumnya memiliki ketersediaan seng yang rendah untuk tanaman kelapa sawit. Tanah mineral dengan bahan organik tanah rendah juga menunjukkan defisiensi seng. Sebaliknya, tanah yang berasal dari bebatuan beku memiliki kandungan seng yang lebih tinggi. Kekurangan seng pada tanaman sawit menyebabkan daun menjadi kecil, mengalami klorosis, agak menguning ya, dan menurunnya aktivitas fotosintesis pada tanaman kelapa sawit. Karena tanah pada dasarnya bersifat basah dan berkapur dengan bahan organik terbatas dan pH tinggi, tanaman mempunyai akses yang lebih baik terhadap zinc. Jadi punya daya serap yang lebih baik terhadap unsur seng. Jika tanah mengalami ketidakseimbangan pH dan kekurangan kalsium serta magnesium, daun kelapa sawit dapat menjadi kuning dan kering. Jadi solusinya adalah memberikan dolomit agar pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit. Ketidakseimbangan pH tanah juga bisa menyebabkan daun tanaman sawit menguning, dan solusinya juga dengan memberikan segera dolomit. Penggunaan pupuk kompos atau pupuk kandang atau pupuk organik lainnya seperti jangkos atau solid terbukti dapat menurunkan pH tanah, sehingga bahan-bahan pupuk organik ini akan meningkatkan keasaman tanah di areal perkebunan kita. Tadi saya sebutkan bahwa pH tanah dapat mempengaruhi serapan zat besi oleh tanaman kelapa sawit kita.
Jadi tanaman dengan kandungan zat besi yang tinggi dicirikan dengan pertumbuhan yang kerdil, bercak daunnya berkarat, tepi daunnya bernoda, dan sistem perakarannya akan menjadi buruk. Demikian sobat sawit, tetap simak channel ini. Terima kasih.